Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas benang Daisy dari aneka benang. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Nah, seperti yang udah saya janjikan di video sebelumnya, di video kali ini saya akan bahas benang Daisy dari aneka benang. Ini benangnya super duper gemes ya, karena ini adalah benang-benang bulu gitu. Nah, ini merupakan salah satu benang terbaru dari aneka benang. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik nih, akan saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Lagi-lagi saya mau ngucapin makasih banyak nih buat Aneka Benang yang udah support dengan mengirimkan benang-benang gemes ini, salah satunya benang Daisy ini. Nah, langsung aja yuk kita akan mulai membahas benang ini karena saya udah gak sabar banget nih pengen nyobain ngerajut dengan benang Furian ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi benang ini itu termasuk nomor 5 atau bulky dan dia adalah 100% polyester. Kemudian dalam satu ukurannya ini adalah 100 gram dan kurang lebih itu panjangnya 32 meter. Untuk hakpennya sendiri dia menggunakan ukuran 7 mili dan untuk knitting needle-nya itu 6 mili. Sekarang kita akan lihat lebih detail ya. Sekarang kita akan buka dulu labelnya. Jadi benang ini tuh empuk banget ya teman-teman, kalau bisa teman-teman lihat di sini. Dan dia itu berbulu sekali. Jadi kalau misalnya mau bikin amigurumi pakai benang ini tuh hasilnya akan pasti gemes banget dan dia menyerupai boneka yang berbulu seperti itu. Sekarang kita akan lihat. Nah, seperti ini. Jadi dia benangnya itu seperti ada holdingnya ya di sebelah sini. Kemudian di bawahnya ini adalah benang-benang sintetisnya. Nah, ini yang bisa dilihat kalau di sini tuh seperti ini ada pitanya ya untuk menahan bulu-bulunya gitu. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah bulu-bulu sintetisnya. Dan bulu-bulunya ini lembut banget ya teman-teman. Jadi benar-benar menyerupai benang apa namanya yang boneka gitu, bulu-bulu boneka seperti itu. Nah, benang ini itu cocoknya untuk membuat amigurumi, kemudian untuk membuat selimut, ada tekstur selimut gitu lucu banget. Dan kalau misalnya karpet kira-kira bisa nggak nih? Bisa juga untuk membuat karpet, tetapi kalau karpet itu harus dibantu diberi tatakan ya teman-teman, atau diberi alas gitu, atau anti slip juga bisa. Jadi supaya, karena dia ini kan benangnya bulu-bulu gitu kan, pasti akan bawahnya itu licin seperti itu. Kemudian untuk produk wearables kira-kira bisa nggak nih? Kalau produk wearables itu bisa, tetapi mungkin nggak semua ya teman-teman. Jadi kalau misalnya cardigans atau sweater itu hanya part-part tertentu aja. Jadi misalnya untuk membuat aksentuasi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau mencoba bereksperimen membuat full dari benang bulu ini juga bisa aja sih. Tetapi memang tingkat kesulitannya itu akan lebih susah seperti itu karena teman-teman membutuhkan stitch marker untuk merajut menggunakan benang ini. Nah, sekarang kita akan mencoba merajutnya ya. Menurut label itu hakpen yang direkomendasikan adalah ukuran 7 mili. Tetapi di sini saya cuman punya ukuran 6 mili dan 8 mili. Sekarang kita akan nyoba yang lebih kecil, itu hasilnya seperti apa. Kemudian kita akan nyoba yang lebih besar, hasilnya seperti apa. Yang pertama saya akan nyoba ukuran 6 mili dulu. Nah, sekarang kita akan bikin. Jadi ini teksturnya itu memang halus banget dan ini hati-hati ya teman-teman, bisa gampang sekali untuk lost counting di sini karena dia ketutupan nih seperti ini. Kita bikin chain aja langsung ketutupan. Jadi teman-teman harus mengingat, harus ngitung gitu ya. Udah bikin berapa chain, udah bikin berapa tingkat, seperti itu harus diingat atau dibantu dengan stitch marker. Nah, ini saya akan mencoba merajutnya pelan-pelan aja supaya nggak salah nih. Ini tadi saya udah bikin 3 stitches, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena ini benangnya cukup, tingkat kesulitannya cukup tinggi, ini saya tidak rekomen ke teman-teman pemula ya, karena ini bisa bikin teman-teman agak sedikit bingung seperti itu. Kalau misalnya mau latihannya, teman-teman bisa nyobain benang poppy. Itu juga ada di benang aneka benang. Jadi itu mirip kayak gini, tapi dia benang handuk ya. Jadi bulu-bulunya itu lebih tebel-tebel gitu, nggak setipis ini. Nah, teman-teman bisa latihan dulu dengan menggunakan benang poppy supaya hafal teksturnya. Baru nanti teman-teman bisa nyobain benang Daisy ini. Nah, ini saya bikin double crochet. Ini saya benar-benar meraba aja ya teman-teman. Jadi saya masukin dulu ke sini. Tapi hasilnya emang lucu banget sih, kayak
ketutup gitu semuanya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi saran saya, tips dari saya, kalau menggunakan benang daisy ini mungkin ngerajutnya nggak boleh terlalu rapet ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngerasain untuk masuk ke next stitchesnya itu di sebelah mana, untuk row-nya di sebelah mana, itu jadi kerasa gitu. Jangan terlalu rapat karena benangnya nanti bulu-bulunya ini bisa nyangkut juga. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi efeknya lucu banget sih ini. Saya udah membayangkan kalau bikin amigurumi pakai benang ini tuh hasilnya pasti gemes banget nih. Nggak kelihatan kalau itu boneka rajutan gitu. Jadi kayak boneka pabrikan yang pakai kain bulu-bulu seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi memang kalau menggunakan benang yang berbulu gitu ya, atau bertekstur seperti ini, itu rajutannya benar-benar tidak terlihat. Jadi ketutupan dengan bulu-bulunya seperti ini. Ini efeknya mirip dengan benang poppy atau benang handuk. Itu sama persis, jadi harus menggunakan stitch marker seperti itu. Nah, ini tadi saya udah nyobain dengan hakpen yang kecil, yang ukuran 6 mili. Karena idealnya itu menggunakan yang direkomendasikan itu 7 mili gitu ya. Ini tadi saya nyoba yang kecil yang 6 mili. Sekarang next stepnya saya mau cobain yang ukuran 8 mili. Hasilnya seperti apa? Kita simak bareng-bareng ya. Oke, kita akan lanjut aja. Tetapi sebelum saya mulai, saya mau masang stitch marker dulu nih untuk bantu supaya tahu ini yang step satunya di sebelah mana. Jadi di sini saya mau pasang dulu. Nah, seperti yang saya udah jelaskan tadi, jadi stitch marker ini berfungsi untuk menandai rajutan teman-teman itu udah sampai mana. Terutama di benang-benang fancy seperti ini yang bertekstur dan nggak kelihatan sama sekali rajutannya itu seperti apa, kayak gitu. Bosen nggak sih dengan stitch marker yang itu-itu aja? Nah, kalau teman-teman pengen nyobain stitch marker yang lucu-lucu, bisa langsung dapetin nih stitch marker dari Autumn Flower di Shopee Autumn Flower Studio. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan next row-nya itu menggunakan hakpen nomor 8 mili ya. Jadi ini kita langsung balik aja dan bikin chain-nya. Di sini stitch markernya untuk menandai yang pertama. Kita bikin 2 chain. Kalau yang 8 ini memang akan lebih loose lagi ya teman-teman. Jadi saya pengen tahu nih efeknya bakal kayak gimana. Oke, saya pelan-pelan aja ya, karena benar-benar harus ngeraba. Oke. Dan kalau teman-teman menggunakan benang ini, itu memang harus pelan-pelan ya teman-teman merajutnya. Tetapi sepadan banget sih dengan hasilnya, karena hasilnya ini gemes banget, lucu banget. Oke. Jadi kalau menggunakan yang 8 mili ini kerasa banget rajutannya lebih loose dan lebih longgar-longgar lagi. Kayaknya memang harus menggunakan hakpen yang 7 mili ya untuk pasnya, atau 6 mili tadi hasilnya masih oke sih. Kalau 8 mili ini kayaknya agak kebesaran sedikit. Nah, seperti ini. Oke. Warna dari benang daisy ini banyak ya teman-teman. Nanti bisa langsung cek aja di Shopee Aneka Benang. Linknya akan saya taruh juga di kolom deskripsi. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi sekilas ini terlihat nih sebenarnya kalau yang bawah itu terlihat lebih rapat dibandingkan yang atas. Jadi saran saya menggunakan hakpen yang 7 mili
atau 6 mili masih oke ya. Tapi kalau misalnya 8 mili ini kelihatan udah nggak terlalu rapi gitu ya, agak longgar-longgar banget. Jadi memang bagusnya menggunakan 7 mili. Dan tekstur dari benang Daisy ini tuh bener-bener empuk banget dan ini gemes banget ya teman-teman. Bulunya itu benar-benar menutupi semua rajutannya. Jadi benar-benar harus hati-hati dan pelan-pelan untuk merajut menggunakan benang ini. Dan benang ini itu saya tidak rekomen untuk teman-teman pemula yang benar-benar baru belajar. Jadi harus teman-teman nyobain dulu benang-benang yang berteksturnya kurang lebih hampir sama, mirip-mirip seperti ini, baru teman-teman bisa nyobain benang Daisy ini. Overall, benang Daisy ini cocok banget untuk membuat amigurumi, membuat selimut, karpet, home decor, beberapa home decor itu lucu banget. Oh ya, dan untuk membuat tas itu juga gemes banget. Tetapi kalau untuk membuat tas, teman-teman harus memberikan furing ya, atau lining di dalamnya. Jadi karena ini tuh benangnya cukup mudah molor seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan stitch marker lucu seperti ini, langsung aja ke Shopee Autumn Flower Studio ya. Nanti linknya akan saya taruh juga di kolom deskripsi. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang Daisy dari Aneka Benang. Semoga ini membantu teman-teman semua dalam menjawab pertanyaan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah!